Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 162. Wanita paling beruntung. Riana ingin melepas pelukan, tetapi semakin erat Galih mendekatnya. Seolah tak membiarkan wanita itu terpisah darinya walau hanya sedetik. Jangan lepas dulu, aku masih marah, ucap Galih. Membuat Riana terdiam sesaat. Memang marah kenapa? Terus tadi maksudnya utang apa? Kata mereka, aku hanya buruh bangunan biasa, mana sanggup belanjakan anak. Kamu tersinggung. Sekarang Riana mengerti kemana arah pembicaraan lelaki itu. Ia hanya tersenyum tipis sebab telah terbiasa dengan sikap para tetangganya. Tidak usah dimasukkan ke hati, sudah biasa tetangga begitu. Tetap aja kesal, Galih masih memeluknya erat. Dan Riana ingat betul kebiasaan Galih yang satu ini. Ia akan memeluknya saat sedang merasa marah sampai amarah itu reda. Assalamualaikum. Suara seorang wanita yang tiba-tiba hadir membuat Riana melepas kedua tangan Galih yang melingkar pada tubuhnya. Di sana ada Melati yang tampak terkejut dan langsung membuang pandangan ke arah lain saat melihat kemesraan sepasang suami istri itu. Jika Riana terlihat menahan malu, lain halnya dengan Galih yang justru tampak santai terpergok memeluk istrinya. Waalaikumsalam, Mbak Melati. Maaf, saya minta maaf karena masuk tiba-tiba, soalnya pintunya terbuka. Ucap Melati sungkan. Gali baru teringat saat masuk tadi memang tidak merapatkan pintu. Hembusan angin mungkin bisa membuat pintu terbuka lebar. Aku keluar sebentar, ucap Gali kepada Riana. Lalu melewati Melati begitu saja tanpa memandangnya sama sekali. Yo ikut ayah yuk. Kemana ayah? Tanya gadis kecil itu. Ke depan sebentar, bunda lagi ada tamu. Ia langsung menggendong tubuh mungil itu keluar rumah. Sementara Melati yang masih shock terlihat sangat kaku, bahkan wajahnya sekarang sedikit pucat. Maaf ganggu, saya mau ambil kotak kue yang sudah selesai dirangkai. Kue-kuenya mau dikirim. Oh iya, sebagian sudah selesai mbak. Riana meraih sebuah kantongan besar berisi kotak makanan. Terima kasih Mbak Riana, yang lainnya saya ambil besok pagi aja ya. Boleh. Melati mengulas senyum tipis demi menyamarkan gugup, namun kemudian tatapannya tertuju pada meja di sudut ruangan yang dipenuhi belanjaan. Wanita itu pun menebak bahwa sang tetangga baru saja berbelanja. Melihat dari merek yang tertera pada paper bag saja, ia sudah dapat menebak bahwa semua itu adalah barang mahal yang dapat membuat kantong menjerit. Lalu, bagaimana Gali bisa berbelanja sebanyak itu? Bukankah ia hanya seorang pengawas lapangan biasa? Begitu pikir Melati. Mbak Riana habis belanja ya? Riana menggeleng pelan. Bukan saya mbak, itu Mas Gali habis ajak Pio jalan-jalan. Oh, ngeborong buat anaknya. Pio pasti senang ayahnya sudah pulang. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pulang dulu. Terima kasih bantuannya. Sama-sama mbak. Melati meraih kantongan berisi kotak kue lalu membawanya keluar rumah. Begitu melewati pintu ia melihat Gali berdiri sambil menggendong Pio dalam posisi membelakangi dirinya. Untuk sesaat Melati terdiam memandangi punggung tegap itu. Meskipun Gali hanya mengenakan kemeja berlengan pendek dengan celana jeans, namun begitu berkarisma di mata Melati. Mbak Riana beruntung sekali dicintai dengan sebegitu besarnya oleh laki-laki sempurna seperti Mas Gali. Dia penyayang dan hangat, selain itu kesetiaannya tidak diragukan lagi. Melati bergumam dalam hati. Ayah, kenapa tangan ayah gede, tangan Pio kenapa kecil? Tanya Pio sambil menyatukan telapak tangannya dengan sang ayah. Gali tertawa kecil dengan satu tangan menggendong putrinya. Ia kecup pipi gadis kecil itu. Kok tangannya gitu nak? Pio kan memang masih kecil, makanya tangannya juga kecil. Bunda juga udah gede, tapi tangannya nggak gede kayak ayah. Iya nih, bunda makannya sedikit, kalau ayah kan makannya banyak. Pio juga mau makan banyak, biar cepet gede kayak ayah. Harus dong, nanti mau ikut ayah ke kantor nggak? Ayah beliin ayam crispy kesukaan Pio yang waktu itu. Mau, tapi ayah masih punya uang enggak? Kan tadi udah dibeliin Pio baju.
Masih, ayah kan rajin nabung buat bisa beliin Pio ayam crispy. Makasih ayah, tapi Pio boleh minta buat Kak Rapi juga enggak? Boleh dong. Lamunan Melati membuyar, ia membayangkan seandainya saja dirinya yang berada di posisi Riana, ia pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Perlakuan lembut Gali terhadap Tio benar-benar mampu mencuri hatinya. Ketika Gali berbalik, ia memulai senyum. Mari mas, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Gali singkat. Melati beranjak meninggalkan rumah sederhana itu. Saat di jalan, ia tak sengaja mendengar pembicaraan beberapa tetangga yang meremehkan Gali dan menyebutnya terlalu bergaya dengan membelikan pakaian-pakaian mahal untuk Viola. Ada Neng Melati, habis dari rumah Riana ya? Tanya Bu Wini. Iya Bu, habis ambil ini, sambil menunjukkan kantongan besar berisi kotak kue. Neng Melati, lihat Tio habis ngeborong di toko pakaian anak sama bapaknya. Ngakunya sih dapat voucher gratis dari bosnya, tapi mana mungkin ada bos yang mau ngasih voucher belanja gratis, paling ngutang. Astagfirullah. Astagfirullah, ibu-ibu jangan asal menuduh. Ingat, berkunjing itu dosanya besar. Bisa saja Mas Gali memang punya banyak tabungan sebelum bertemu dengan Mbak Riana, sehingga bisa memanjakan anaknya. Bisa jadi sih, tapi sebanyak-banyaknya tabungan, kalau dilihat dari pekerjaan Pak Gali, mana bisa beli pakaian semahal itu. Suami saya aja yang punya posisi bagus di Darmawan Group tidak bisa beli baju di toko itu. Harga satu lembar baju saja bisa jutaan loh. Beli dua sudah setara sebulan gaji suaminya. Mungkin sudah rezeki Bu, ucap Melati. Kalau begitu saya permisi dulu, Umi sudah menunggu di rumah. Silahkan Neng Melati. Melati segera meninggalkan dua wanita itu, tidak ingin terlibat pembicaraan meskipun sebenarnya ia pun bertanya-tanya. Di sisi lain, setelah kepergian Melati, Gali menggendong putrinya memasuki rumah. Ia menurunkan Pio dan menatap Riana yang sedang duduk di lantai. Kamu ngapain lagi? Mau selesaikan kotak kuenya dulu, mau dipakai besok pagi soalnya, jawab Riana sambil melipat setiap bagian kotak. Gali mengambil posisi duduk di sebelahnya. Aku bantuin ya, memang bisa. Bisalah, jadi buru bangunan aja aku bisa, apalagi cuma merangkai kotak makanan begini. Pio juga mau bantuin bunda, boleh sayang. Pio lipat yang ini aja ya. Ia mengajari suami dan putrinya melipat kotak. Sesekali terdengar suara cekikikan di antara mereka ketika Gali salah merangkai. Oh ya, kamu harus siap-siap besok, ucap Gali beberapa saat kemudian. Siap-siap apa? Besok aku mau ijab pulang, karena masjidnya belum bisa digunakan, jadi ijabnya di rumah Ustadz Aiman saja. Tak ada sahutan dari Riana, tetapi rona merah pada kedua sisi pipinya sudah mewakilkan semua jawaban. Gali menghela napas panjang saat tiba di rumah kontrakannya dan mendapati Alpian beserta putranya Boy sedang menunggu di teras. Assalamualaikum wahai pemilik rumah, ucap Alpian tersenyum lebar. Waalaikumsalam wahai pengganggu, balas Galih yang sudah dapat menebak tujuan kedatangan saudara sepupunya. Durjana memang, gerutu Alfian. Mau ngapain kesini malam-malam? Tanya Galih sambil menjatuhkan tubuhnya di kursi teras dan melepas sepatu. Boy sama papa mau nginap. Om boleh kan? Tanya Boy memasang wajah penuh ceria. Nginap? Yakin bos? Yakin dong, Boy menjawab dengan cepat. Alpian lantas berbisik ke telinga Gali, dia dapat tugas dari ibu negara untuk jadi intel dan mengintai Riana. Jangan ganggu tugas negaranya atau dia akan ngadu. Oh, Gali mengangguk. Ya sudah, boleh kalau anak serbaguna ini mau nginap, tapi jangan berisik, soalnya di sini rumah tetangga dempet-dempetan. Beres, Boy akan pakai suara ultrasonik aja biar nggak kedengeran suaranya sama manusia, balas anak lelaki itu. Hah? Anak ini imajinasinya terkadang di luar nalar manusia normal.
Galih menggerutu pelan, "Ayo masuk." Akhirnya malam ini Galih harus rela berbagi tempat tidur yang sempit meskipun di rumah itu ada 2 kamar. Namun Boy menolak tidur di kamar sebelah dengan alasan cat dinding berwarna pink dan lebih cocok untuk kamar anak perempuan. "Kenapa kalian tidak nginap di apartemen saja sih?" tanya Gali yang sudah terbaring bersama Alfian dan Boy. "Sesekali apa salahnya nginap di sini? Kan besok kamu nikah. Aku tidak mau terlambat jadi saksi. Tapi Boy pasti tidak bisa tidur di sini. Dia terbiasa tidur di kamar ber-AC. Di sini sempit dan banyak nyamuk. Tapi buktinya Boy bisa tidur nyenyak. Dia bahkan tidak berkomentar apa-apa tentang rumah sempit ini." Memang benar, sejak tadi Boy cukup tenang, malah kini begitu lelap sambil memeluk papanya. "Oh iya, aku hampir lupa mengatakan sesuatu," ucap Gali. "Soal apa? Aku tidak mau ada yang tahu siapa kita, takutnya nanti terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Jadi untuk sementara, biar saja semua orang pikir aku orang susah. Kamu kan memang orang susah sejak dulu." Alfian melirik Gali dengan sorot mata penuh gurau. "Susah bahagia maksudnya?" Ingin sekali Galih memaki, ia menendang kaki Alfian dengan kesal, lalu membalikkan tubuhnya memunggungi ayah 3 anak itu. Sementara Alfian masih tertawa kecil sambil mendekap Boy. "Sana tidur, kamu harus nabung tenaga untuk malam jilid kedua." "Diam Al, berisik." Hingga larut malam, Gali belum dapat terpejam, sehingga terbangun untuk menjalankan sholat malam. Hatinya sekarang dipenuhi rasa bahagia. Hal serupa terjadi pada Riana. Sudah berjam-jam ia terbaring dan tak kunjung dapat terpejam, sehingga terbangun dan menjalankan sholat istikharah untuk memantapkan hati membangun kembali rumah tangga yang pernah hancur. Satu hal yang sangat ia syukuri setelah pertemuan dengan Gali, Tio terlihat lebih ceria. Dan yang paling penting, putrinya bisa tidur dengan perut kenyang. Nah segitu dulu ya bab 162-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.